Hai, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Ngomong-ngomong soal ideologi, di dunia ini banyak banget ideologi seperti kapitalisme, marxisme, fasisme, anarkisme, liberalisme, komunisme, konservatif, nasionalisme, sosialisme, dan masih banyak lagi. Lalu, apa sih ideologi yang dipakai oleh Indonesia? Indonesia memakai ideologi Pancasila. Jadi, Pancasila dinilai ideal untuk kondisi Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Lalu, bagaimana sih sejarah perumusan Pancasila itu? Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nama saya Kirana Dianti. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya Pancasila oleh kelompok 2 kelas Pancasila 33. Berikut ini anggota-anggota kelompok kami. Menjelang kekalahan di akhir Perang Pasifik, tentara Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk BPUPKI. Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, memberikan janji kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi ini beranggotakan 74 orang dengan 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Mereka mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah negara Indonesia dengan diketuai Dr. Rajiman Widiriningrat. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo mengusulkan butir-butir dasar negara. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara yang diberi nama Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk mencari apa yang disebut golongan Islam dan apa yang disebut golongan kebangsaan, atau mengenai soal agama dan negara. Panitia ini berhasil membentuk rancangan pembukaan hukum dasar atau lebih dikenal dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang berisikan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah Indonesia merdeka, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur. Mereka mengatakan bahwa nilai pertama dari Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan besar mereka akan melepaskan diri dari Indonesia. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan untuk 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar, 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk. Perubahan materi Undang-Undang Dasar yang dihasilkan oleh BPUPKI, 1. Kata Mukadimah diganti dengan kata pembukaan, 2. Pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat ketuhanan yang dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan Yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara.
Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak dapat dipisahkan dari negara Indonesia dan diharapkan dapat menjiwai gerakan kehidupan politik serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kami juga melakukan survei terhadap pengetahuan terkait sejarah Pancasila kepada masyarakat umum, mahasiswa, dan siswa. Berikut adalah hasil survei kami. Kami melakukan survei kepada 50 responden dengan sebaran sebagai berikut. 78% merupakan mahasiswa, 12% merupakan siswa, dan 10% adalah masyarakat umum. Kami memulai survei dengan menanyakan pendapat responden ketika mendengar kata Pancasila. Jawaban mayoritas adalah Pancasila merupakan dasar negara. Kemudian, jawaban terbanyak kedua adalah Pancasila merupakan ideologi. Juga muncul bahwa Pancasila merupakan simbol dasar bernegara, pilar bangsa, alat pemersatu, dan panutan dalam kehidupan bernegara. Jawaban-jawaban responden tersebut sudah mewakili yang mendefinisikan apa itu Pancasila. Kemudian, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyampaikan bahwa Pancasila memiliki 9 pengertian sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Yang kedua, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan berbangsa sehari-hari. Yang ketiga, Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila merupakan ciri khas masyarakat Indonesia, sehingga dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat Indonesia mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh dunia. Yang keempat, Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia, yang berarti bahwa Pancasila itu lahir bersamaan dengan terbentuknya bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dalam hal ini, Pancasila bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Dalam hal ini, berarti bahwa Pancasila merupakan ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama para pendiri bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila merupakan falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Pancasila dalam hal ini merupakan sarana atau alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tidak terjadi perpecahan akibat masyarakat yang majemuk dan multikultural. Yang kedelapan, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia diartikan sebagai Pancasila merupakan visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan adalah, siapa yang tidak menyampaikan pendapat tentang rumusan dasar negara di sidang BPUPKI? Dan 86% responden menjawab benar bahwa Mr. Cokro Aminoto tidak menyampaikan pendapat tentang rumusan dasar negara di sidang BPUPKI. Seperti yang kita ketahui bersama,
bahwa terdapat 3 tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI, yaitu Profesor Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Selanjutnya, kami menanyakan bagaimana proses perumusan dasar negara Indonesia sampai dengan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertanyaan ini, hanya 54% responden yang menjawab benar bahwa proses perumusan dasar negara dimulai dengan sidang pertama BPUPKI. Kemudian ada usulan 3 tokoh mengenai dasar negara Indonesia. Dari usulan ketiga tokoh tersebut, kemudian BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara. Kemudian, dasar negara tersebut ditetapkan dalam Piagam Jakarta. Kemudian, Piagam Jakarta tersebut didiskusikan kembali pada sidang PPKI dan akhirnya ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang pertama PPKI. Pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan adalah kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada sidang PPKI pertama yang jatuh pada tanggal 18 Agustus 1945, dan 76 responden menjawab pertanyaan ini dengan benar. Pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan adalah kapan hari peringatan lahirnya Pancasila? Seperti kita ketahui bahwa peringatan lahirnya Pancasila ditetapkan pada waktu Bung Karno menyampaikan pendapatnya terkait rumusan dasar negara dan pidatonya diberi judul Pancasila. Dan 68% responden menjawab benar. Pertanyaan terakhir yang kami ajukan adalah siapakah tokoh yang mengusulkan perubahan sila pertama Piagam Jakarta sebelum dilaksanakan pengesahan Pancasila pada sidang PPKI? Jawaban yang benar adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, dan hanya 48% responden menjawab benar. Informasi ini belum banyak diketahui oleh publik. Jadi, kami tanyakan dan benar tidak lebih dari setengah yang bisa menjawab dengan benar. Berdasarkan informasi yang kami dapat melalui channel YouTube Narasi Newsroom, usulan ini dimulai pada 17 Agustus 1945 ketika Muhammad Hatta didatangi oleh utusan Angkatan Laut Jepang. Utusan tersebut menyampaikan keberatan wakil-wakil Protestan dan Katolik terhadap sila pertama dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jika sila tersebut tidak diubah, maka wakil-wakil Protestan dan Katolik mengancam akan memisahkan diri dari negara Indonesia. Akibat hal itu, Muhammad Hatta mengajak Teku Muhammad Hasan, seorang ahli hukum dari Aceh, untuk melakukan lobi dengan perwakilan kelompok nasionalis Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah dan Abdul Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama. Kemudian, Insinyur Soekarno juga mendelegasikan Kasman Singodimedjo yang merupakan tokoh Muhammadiyah untuk membantu melobi Ki Bagus Hadikusumo. Diskusi dijalankan dengan alot, dan kelompok nasionalis Islam tetap bersikukuh untuk mempertahankan sila pertama yang telah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun, akibat proses diskusi dan tindakan-tindakan persuasi yang dilakukan oleh Muhammad Hatta, akhirnya Wahid Hashim dan Ki Bagus Hadikusumo setuju untuk mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kesimpulan yang dapat diambil dari survei yang telah kami lakukan adalah masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sejarah perumusan Pancasila. Nah, hal ini tuh suatu saat akan membahayakan eksistensi dari Pancasila itu sendiri. Karena jika kita mengetahui latar belakang,
sejarahnya atau bagaimana perjuangan untuk menemukan Pancasila, maka akan ada rasa memiliki dan rasa sayang ada dalam diri kita. Namun, jika kita tidak mengetahui sejarahnya, maka tidak ada rasa sayang atau rasa memiliki, sehingga sangat mudah untuk meninggalkan Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang sejarah perumusan Pancasila. Nah, sosialisasi itu ditujukan kepada semua kalangan, baik itu siswa maupun mahasiswa, baik itu anak-anak hingga dewasa. Nah, harapannya jika kita semakin gencar untuk mensosialisasikan sejarah perumusan Pancasila, maka semakin banyak pula masyarakat yang mengetahuinya. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui, otomatis semakin kuat cintanya terhadap Pancasila itu sendiri. Nah, sosialisasi itu ada banyak macamnya. Contoh, jika kita ingin mensosialisasikan pada anak-anak, kita dapat membuat serial film atau film tentang sejarah perumusan Pancasila, dan film itu disajikan dalam bentuk kartun sehingga anak-anak menyukainya. Oke, itu saja yang dari kami. Like bila menyukai video ini, dislike kalau tidak suka. Semoga hari menyenangkan. Bye-bye.